Ibu. Baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Nur Aini dari Universitas Muhammadiyah Provinsi Angka, program studi pendidikan dari sekolah dasar. Di sini tujuan saya untuk melakukan wawancara terkait pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Di mana nih untuk mewawancarai alumni atau kakak kelas yang sudah pernah disupervisi oleh kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah. Nah, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan bertanya kepada Ibu. Mungkin dimulai saja ya Ibu wawancaranya. Saya memperkenalkan diri. Baik. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa? Baik adik-adik, nama saya Rusli Astuti. Saya mengajar di SDN Gedung 01 dan saya memegang kelas 3A. Untuk Ibu di sekolah sini itu sudah berapa lama mengajar? Saya di sekolah sini dari 2003. Berarti 20 tahun lebih lah ya. 23 tahun. Berarti di sini Ibu untuk melakukan supervisinya itu sama kepala sekolah atau sama wakil kepala sekolah? Saya setiap disupervisi oleh kepala sekolah. Yang sudah-sudah saya selalu disupervisinya oleh kepala sekolah. Memang ada pembagian sih, ada yang disupervisi oleh kepala sekolah, ada yang disupervisi oleh wakil kepala sekolah. Tapi saya selama ini selalu disupervisinya oleh kepala sekolah. Selanjutnya, bolehkah saya untuk menceritakan pengalaman Ibu saat pertama kali disupervisi? Iya. Kalau pertama kali namanya hal baru ya, kita baru menginjak, tentu saja kita merasa ada antusiasnya, ada deg-deg plusnya ya kan. Kita tanya-tanya pada guru senior, ini awal mula ya, tanya-tanya pada guru senior bagaimana ini kalau mau disupervisi awal-awal ya. Ya seperti itu, kita mencari tahu dan kita berusaha untuk mengikuti sesuai dengan alurnya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu mendapatkan informasi sebelum untuk melakukan observasi atau supervisi pendidikan? Oh iya, tentu saja saya mendapat informasi karena di sana sudah terjadwal. Misal kelas 1 tanggal berapa, 1A, 1B tanggal berapa, begitu seterusnya 2, 3, 4, 5, 6 gitu sudah terjadwal. Baik Ibu, selanjutnya apa saja yang biasanya Ibu persiapkan sebelum supervisi pendidikan? Nah baik, yang pertama saya persiapkan tentu saja modul ajar saya sebagai senjata kita ya, sebagai acuan kita. Modul ajar beracuan pada kurikulum yang sesuai, kemudian TP, ATP itu kita tulis secara rinci. Di dalam modul ajar juga ada alokasi waktu, di sana ada refleksi juga, seperti itu. Kemudian tidak lupa alat peraga ya, alat peraga yang digunakan, terus soal yang atau LKPD yang akan diberikan oleh siswa seperti apa. Dan ada juga saya video interaktif ya. Kebetulan saya bikin YouTube yang ala-ala gitu, pembelajaran. Nah, di situ bisa misalnya disesuaikan. Kebetulan saya waktu itu ngambilnya matematika, tapi yang lalu itu saya juga di kelas yang lalu ya, saya matematika yang kebetulan udah saya buat tuh video yang begitu, yang ala-ala gitu. Yang penting anak-anak paham, iya. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, apakah ada arahan khusus yang diberikan oleh kepala sekolah sebelum supervisi dilakukan? Sepertinya arahan khususnya tidak ada ya, hanya memberikan jadwal dan nanti guru akan mengajar sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan supervisi di dalam kelas Ibu? Pada saat disupervisi, alhamdulillah sih kondusif ya. Kan dinilai juga di situ oleh kepala sekolah.
Ya, dinilai juga di situ Bu Astuti. Saya juga seperti Bu Fatimah punya buku juga seperti yang ada angket-angket juga yang buku supervisi yang saya buat dari kepala-kepala sekolah terdahulu. Kalau Pak Arif hari ini saya supervisi sih kebetulan Bu Astuti nilainya A gitu. Ya keseluruhan ya, secara keseluruhan yang di buku supervisi saya pribadi. Begitu. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang biasanya diamati atau dinilai oleh kepala sekolah selama supervisi? Hal-halnya pertama dilihat dulu modul ajarnya, kemudian tahapan-tahapannya sesuai tidak, ATP, kemudian tujuan pembelajaran, ya, setelah penyampaiannya kepada siswa, kemudian keaktifan siswa, apakah siswa semua aktif dalam belajar, terus apakah guru kan yang utama itu kelas kondusif ya, apakah guru bisa mengkondisikan kelas yang utama ke yang lain-lain. Selanjutnya Ibu, apakah ada penggunaan metode, media pembelajaran atau pengelolaan kelas serta interaksi dengan peserta didik turut menjadi aspek yang dinilai. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan untuk media pembelajarannya ya Ibu. Kalau untuk metode dan bentuk interaksinya kepada peserta didik itu seperti apa Ibu? Iya, banyak metode yang bisa kita pakai sih Kak ya. Kita sesuaikan dengan materinya. Terus dengan saat pembelajaran kira-kira ini cocoknya apa PJBL, apa yang lain gitu. Disesuaikan. Berarti disesuaikan kembali ya Ibu? Iya, disesuaikan. Siswa juga ya Ibu? Iya. Maaf kaki saya suka. Apa itu? Begitu selanjutnya, bagaimana cara kepala sekolah menyampaikan hasil supervisi pada Ibu? Kepala sekolah tentu saja menyampaikan ya. Ada yang tertulis yang berbentuk angket, hasil yang ada angka-angkanya. Kemudian buku supervisi pribadi dari kita yang sudah dinilai yang tadi saya gitu. Selanjutnya, apa saja hasil penilaian, masukan atau saran yang pernah diberikan kepada Ibu? Yang pernah diberikan kepada saya sejauh ini apresiasi ke anak apabila anak sudah bisa menjawab agar diapresiasi. Kalau untuk masukan dan sarannya Ibu dari pihak kepala sekolahnya untuk Ibu? Masukan dan sarannya apa ya? Yang tertulis apa ya bukan? Yang tertulis mungkin di itu ya, yang diangket-angket itu kan ada penilaian 1 2 3 4 5. Kalau misalnya di situ angkanya 3, berarti saya lihat ini apa yang kok tidak 4 gitu. Begitu yang ada yang sudah tertera dari kepala sekolah. Berarti saran masukan itu sudah ada di angket. Sudah ada di angket. Iya. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Iya. Menurut pengalaman Ibu, apa manfaat supervisi dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru? Ya. Manfaatnya tentu saja banyak ya. Untuk saya pribadi kan dilihat-lihat oleh kepala sekolah. Ini Bu Guru, ini Bu Astuti bagaimana ngajar di kelas. Terus anak-anak juga jadi dia termotivasi mungkin juga ya mungkinnya karena ada bapak kepala sekolah yang ikut masuk di kelas di samping dia. Termotivasi juga untuk saya juga, untuk para siswa juga termotivasi. Mungkin ada tambahan ya Ibu dari saya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangan Ibu selama supervisi pendidikan itu? Kelebihannya sih banyak, kekurangannya mungkin yang terdapat tadi di angket tadi. Apa kekurangannya? Nah itu diselesaikan. Iya. Mungkin itu saja yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci aja. Iya, baik. Aku mundur. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tadi juga saya kena. Gak apa-apa. Baik, Ade, sama-sama.